Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari kitab Mika pasal 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mau mengajarkan pada kita hari ini, Allahku luar biasa. Ini adalah kesaksian setiap orang percaya yang benar-benar mengakui di dalam hidupnya bahwa Allah yang kita sembah itu sungguh luar biasa di dalam hidup setiap orang percaya. Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan Nabi Mika ini, kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, dan agar kita dapat mengenal lebih jauh tentang pribadi Tuhan. Pada nats ini kita melihat 3 urutan kejadian yang membawa kita pada pribadi Tuhan. Yang pertama, Mika dilihatnya ke belakang bagaimana dahulu penyertaan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel yang berkelimpahan kasih dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, Mika melihat apa yang sedang terjadi ketika umat Israel yang telah dipenuhi oleh perbuatan dosa, bahwa hukuman Tuhan yang akan terjadi pada umat Israel yaitu kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan hidup dalam ketakutan, semuanya adalah karena dosa mereka. Namun Tuhan mendekati umatnya supaya mereka bertobat. Dan yang ketiga, Mika melihat jauh ke depan apa Tuhan perbuat bagi dunia ini. Bethlehem Efrata yang kecil itu akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Bukan murka yang didahulukan Tuhan, tetapi kasih karunia-Nya yang melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kasih setia Tuhan itu kekal dari dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang. Sehingga jelaslah apa yang dituliskan dalam kitab Mika ini. Siapakah Allah seperti engkau? Walaupun umatnya selalu menjauh, tetapi Tuhan tetap mendekatkan dirinya untuk memberikan pertolongan bagi umatnya. Jadi, dapatkah kita memahami, bukan Tuhan yang tidak mau untuk menolong, tetapi manusia itulah yang menjauh dari kasih Tuhan. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan dalam penderitaan yang dihadapinya. Siapakah Allah itu? Bagaimana Dia bekerja di dalam penderitaan yang kuhadapi? Saudaraku, jawab Yesus ini yang akan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini adalah ungkapan perasaan Tuhan Yesus yang terdalam. Dia tidak dapat menyangkal kasih-Nya yang begitu dalam kepada kita. Dia memberikan dirinya diludahi, ditampar, sampai mati disalibkan, hanya untuk melindungi kita. Jika kita merenungkan pengorbanan Tuhan yang begitu besarnya pada kita, patutlah kita masih meragukan kasih-Nya pada kita? Apakah kita
masih akan bertanya-tanya tentang berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku, kenalilah secara dalam pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Tidak layak kita mempertanyakan apa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tanyakanlah diri kita sendiri. Apakah kita yang sudah menjauh dari Tuhan? Tentang bagaimana Tuhan berbuat atas kehidupan kita. Tak usah pertanyakan jika kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yakinlah, jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, apa yang tidak bisa kita perbuat, kita lakukan, kita kerjakan, dan dapatkan semua dapat terjadi di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan kuasa-Mu ajaib terjadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau melakukan segala perkara jauh di luar dari apa yang kami pikirkan. Dan itu nyata kami alami dalam hidup kami masing-masing. Tuntunlah kami Tuhan untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan mau menyenangkan hati-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam persoalan hidup saat ini. Apapun yang mereka alami, bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat terlepas dari segala persoalan yang dihadapi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga negara kami dapat berjalan dengan aman dan damai. Juga kami merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan di negara kami ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan Tuhanlah yang selalu menguatkan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.